I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Tapi pun. Ya pun. Kenalkan, nama saya Valentino Andrew Holman Lubis dengan NPM 2316071069. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Isti Fauzia Bakhtiar dengan NPM 2316071 Nama saya Fiona Dewayu Pusparani dengan NPM 231607105. Perkenalkan, nama saya Yuni Ardita Zahra Asifa dengan NPM 231607141. Nama saya Larasati Ariana Grahaini dengan NPM 23160711026. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Pratama Situmorang dengan NPM 23160711039. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai adanya sistem hukum civil law, terus ada sistem hukum common law, dari perbedaannya apa saja, dan juga ada sistem hukum Anglo-Saxon dan juga hukum Eropa kontinental, dan juga perbedaannya apa. Kita bahas itu terlebih dahulu sebelum kita bahas mengenai adanya penerapan di Indonesia dari segi historisnya atau secara kita mulai dari mengenai pengertian hukum civil law. Mungkin dari aku dulu. Menurut aku, sistem hukum sipil law itu adalah sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa dan didasarkan daripada hukum Romawi dengan ciri-ciri paling utama yang ditandai dengan prinsip-prinsip hukum yang utama. Sistem hukum ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik yang tidak dikenal dengan sistem common law. Menurut aku civil law itu berbasis pada hukum tertulis, jadi hukum law itu menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan. Setuju? Setuju. Jadi intinya itu peraturan tertulis. Ya, kalau dari tulisannya teman-teman udah sampai itu civil law itu lebih dan modifikasinya dalam bentuk undang-undang dan juga sistem hukumnya ini lebih struktur dan juga tertulis karena udah dilihat dari perundang-undangan dan juga di hakim sendiri untuk sistem hukum sipil itu lebih aktif dalam mengungkapkan fakta dan cermat juga dalam mengumpulkan alat bukti sendiri. Dan juga sipil law ini termasuk Indonesia menggunakan sistem hukum ini. Dari teman-teman lain. Oh ya, ini juga ada tambahan dari civil law dari buku dari sumber buku. Civil law ini suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Justinian yang tersebar di seluruh Eropa dan dunia. Jadi tradisi hukum ini bersifatnya sistematis yang terdiri dalam tadi, terus juga terstruktur berdasarkan dari para deklarasi para dewan. Prinsip ini sering menghindari hal-hal detail. Terbaginya ada hukum Romawi yang terkodifikasi dan hukum Romawi yang tidak dikodifikasi. Ada yang lain? Coba semua untuk common law. Oke, kayaknya aku bakal ngejelasin sini common law itu apa. Common law itu adalah sistem hukum yang mengandalkan keputusan-keputusan yudisial dan presiden untuk membentuk dan menafsirkan hukum. Dalam sistem hukum common law, prinsip hukum dan aturan-aturan hukum dikembangkan dan berkembang seiring waktu melalui keputusan yang diambil oleh para hakim dan dalam kasus-kasus tertentu. Keputusan ini berfungsi sebagai presiden yang memandu kasus-kasus hukum di masa depan dan keputusan yang akan diambil. Sistem common law dikenal karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan norma-norma masyarakat dan keadaan yang berubah. Common law utamanya diikuti di negara-negara dengan tradisi hukum Inggris seperti Inggris, USA, Kanada, dan negara-negara lain, meskipun terdapat variasi di berbagai jurisdiksi. Kalau dari aku, kalau misalnya common law itu merujuk pada adat kebiasaan atau custom yang biasanya itu nggak tertulis dan melalui keputusan hakim dijadikan berkekuatan hukum. Terus juga common law ini mempunyai beberapa ciri atau karakteristik, yaitu adanya
jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Terus ada juga di anutnya Doktrin de Kikis atau sistem presiden, dan adanya adversary system dalam proses peradilan. Siapa yang mau menjelaskan perbedaan antara common law dan civil law? Mungkin aku mau menambahi perbedaan civil law dan common law. Kalau di civil law itu sistem hukum ini berasal dari daratan Eropa yang didasarkan pada hukum Romawi, sedangkan common law itu sistem hukum ini berasal dari negara Inggris dan berkembang dari negara-negara jajahannya. Lalu yang civil law ini hakim itu tidak terikat pada doktrin atau presiden, sedangkan yang common law ini sumber hukum utamanya itu dari keputusan pengadilan. Kita bisa dibedakan dari perbedaannya itu, kalau civil law itu lebih struktural, sistematis, dan juga undang-undangan, dan kalau common law itu berasal dari kayak kebiasaan kita dan juga tidak terlalu berstruktur, dan cenderung hukumnya itu tidak tertulis biasanya, dan sistem pengadilannya pun kalau di common law sendiri ini berdasarkan presiden hukum kan. Kalau civil law itu dari perundang-undangan dan tertulis juga. Baik, kalau begitu jika tidak ada tambahan lagi, kita lanjut ke nomor 2 mengenai adanya sistem hukum Anglo-Saxon dan juga sistem hukum Eropa kontinental dan juga perbedaannya. Kita bahas dulu dari Anglo-Saxon terlebih dahulu. Aku mau kasih sedikit ini. Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim-hakim selanjutnya. Oke. Dan saya mau nambahin kalau sistem hukum Anglo-Saxon itu cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Ada tambahan lagi, kalau sistem hukum Anglo-Saxon ini benar udah hampir sama seperti common law, mengutamakan hukum kebiasaan dan putusan pengadilannya itu sebagai sumber hukum utamanya. Nah, negara ini sistem hukum Anglo-Saxon ini dianut dari beberapa negara seperti Inggris, Amerika, Australia, dan sebagainya. Dan mau ditambah lagi ya? Mungkin di samping dari putusan hakim itu juga masih ada kayak kebiasaan, ada juga peraturan tertulis seperti undang-undang dan peraturan administrasi negara yang diakui, walaupun itu banyak landasan bagi terbentuk kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan di dalam pengadilan. Sumber-sumbernya itu juga yang disebut dari putusan hakim, kebiasaan, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara hierarki seperti sistem hukum Eropa kontinental. Jadi kalau di hukum Anglo-Saxon sendiri udah dibilang ya, kalau putusan hakim itu juga berpengaruh. Di sini juga sistem hukum Anglo-Saxon ini hakim ini nggak berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan atau menafsirkan peraturannya saja, tapi peranan dia itu juga cukup besar dari membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat, dan dia itu punya wewenang untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip hukum yang baru biar menjadi pegangan bagi para hakim untuk memutuskan perkara yang biasa atau lanjut ke hukum Eropa kontinental lah. Ada yang mau jelasin? Jadi sistem hukum Eropa kontinental itu berkembang di negara-negara Eropa daratan, biasanya tuh sering disebut sebagai civil law juga, yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus.
dari sistem hukum Eropa kontinental ini, sistem hukumnya memiliki ciri-ciri dari berbagai ketentuan hukum yang dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih dari hakim dan juga penerapannya. Sistem hukum Eropa kontinental ini menempatkan peraturan perundang-undangannya sebagai sumber utamanya, dan sama seperti civil law juga, sistem hukum ini mengacu pada hukum yang tertulis dan juga terstruktur. Lalu dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum itu terdapat dari Corpus Juris Civilis yang dijadikan dasar perumusan dalam penghimpunan di hukum-hukum negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia yang termasuk Indonesia, yang hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan adanya peraturan yang membentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik atau komplikasi pada tertentu. Nilai utama yang dianut juga tujuan hukum ialah dari kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan dari adanya tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup yang diatur oleh perundang-undangan yang tertulis. Nah, perbedaannya dari hukum Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental ini, kalau di Anglo-Saxon ini kan hakim yang punya kuasa, tapi kalau di Eropa kontinental ini hakim tuh cuma punya kewenangannya menetapkan dan penafsiran peraturan-peraturan dalam batas kewenangannya aja, dan sumber hukumnya juga itu dibatasi di undang-undangnya saja. Ada yang mau kembali lagi? Yang nomor 3, diskusikan bagaimana keberadaan atau penerapannya di Indonesia, baik dari segi historis maupun masa kini. Jadi yang ini maksudnya itu gimana? Maksud dari ini penerapan sistem hukum di Indonesia. Iya, kalau nggak bingung gitu ya, kenapa ya? Kan tadi Indonesia merapinya ini sih, sistem hukumnya civil law. Civil law kan? Civil law. Berarti kita cari kasus atau studi kasus penerapan atau mau dijelasin sejarahnya. Sejarahnya itu ada sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad ke-20. Abad ke-12 nih. Hukum Eropa kontinental dan hukum Inggris itu masuk ke dalam bilangan sistem hukum yang sama, yaitu hukum Jerman, JERMAN. Hukum tersebut bersifat feodal, baik substansinya maupun prosedurnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Hukum Romawi yang merupakan hukum material dan hukum kanonik yang merupakan hukum acara telah mengubah kehidupan di Eropa kontinental. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi disebut civil law. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar Justinianus, Corpus Juris Civilis. Sistem civil law dianut oleh negara Eropa kontinental sehingga kerap disebut sebagai sistem kontinental. Hukum Romawi yang merupakan sumber dari sistem civil law telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi. Sistem civil law mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, yaitu hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum utama dan sistem peradilan. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental yaitu atau civil law ialah hukum mempunyai kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematika dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip utama ini dianut oleh karena nilai dasar utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan hukum berupa kepastian hukum tersebut dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Salim dan Early Septennial Nurbani pada tahun 2014 menegaskan bahwa dalam sistem civil law, tugas utama pengadilan adalah menerapkan dan menafsirkan norma hukum. Hakim hanyalah berfungsi menafsirkan dan menetapkan peraturan-peraturan dalam batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Doktrin res adjudicata. Mengenai kodifikasi,
Peter de Cruz menyatakan bahwa penting untuk mendudukan makna kode, sebab kata kode tidak saja dapat dimaknai terbatas dalam konteks civil law, yaitu mengenai kodifikasi saja, akan tetapi kode juga dipergunakan dalam yurisdiksi common law. Dalam sistem civil law, kode atau undang-undang adalah sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif, dan sistematis yang dimuat dalam kitab atau bagian yang tersusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Oleh sebab itu, peraturan sipil law dianggap sumber hukum utama, di mana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinat dan dalam masalah tertentu seringkali menjadi satu-satunya sumber hukum. Karakteristik kedua pada sistem sipil law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Václav Pejovic menyatakan bahwa sistem sipil law didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan, di mana legislator mempunyai peran yang sangat penting dalam menetapkan undang-undang. Penganut sistem sipil law memberikan keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Karakteristik ketiga pada sistem hukum sipil law adalah sistem peradilan. Di dalam sistem itu, hukum mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Mengenai sistem peradilan ini, Václav Pejovic menyatakan bahwa tugas utama pengadilan adalah untuk menerapkan dan menafsirkan hukum yang terkandung dalam M-Code atau penerapan undang-undang disesuaikan dengan fakta-faktanya. Namun ketika kasus-kasus tertentu tidak diatur dalam undang-undang, maka pengadilan harus menerapkan beberapa prinsip umum untuk mengisi kekosongan hukum. Bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun kuasi judisial merujuk pada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem civil law adalah peraturan perundang-undangan. Negara penganut sistem ini menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut sistem civil law mempunyai konstitusi tertulis. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sistem yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual, tetapi harus dihormati oleh orang lain. Sebagai contoh penetapan, misalnya pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui suatu keputusan Presiden atau Kepres pada seorang terpidana yang keputusan pemidananya telah memiliki kekuatan yang tetap. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh tadi kan udah dijelasin adanya sistem hukum sipil law itu. Sistem hukum di Indonesia ini menganut sistem hukum Eropa kontinental, yang juga disebut sipil law. Dia dari sejarah dan politik hukum dan sumber hukumnya maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem ini sebelumnya sudah digunakan di negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Lalu dilanjutkan lagi karena Indonesia mengalami penjajahan yang karena ada Belanda itu, negara bekas koloni seperti Indonesia dan sebagian Asia ini meneruskan adanya sistem hukum ini dan dijadikan sebagai sumber hukumnya. Dan pada sistem hukum Eropa kontinental ini ada beberapa karakteristik, yaitu berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan, Corpus Juris Civilis, kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada pada masa sebelum Justinianus yang dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara Eropa. Dan juga prinsip utamanya, hukum itu diperoleh karena adanya kekuatan yang mengikat yang berupa peraturan yang berbentuk secara undang-undang dan tersusun secara sistematis ataupun kodifikasi. Dan tujuan hukum ini bersifatnya pasti, dan juga hakim ini tidak bisa bebas dalam menciptakan hukum baru karena hakim hanya bisa menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang seperti yang sudah dijelaskan dari teman saya tadi. Dan juga putusan hakim ini tidak mengikat umum, hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Terus sumber hukum utamanya ini adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif.
Namun pada awal mulanya hukum ini digolongkan menjadi ada dua, yaitu hukum publik tata negara, hukum administrasi negara atau hukum pidana, dan juga hukum privat seperti hukum perdata dan hukum dagang. Tapi dengan perkembangannya zaman, batas-batas antara hukum publik sama hukum privat ini jadi kelihatan kurang terlihat dari segi masyarakat. Dalam pembentukannya pun juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini malah lebih ke sistem hukum adat ataupun sistem hukum Islam juga. Karena seperti yang kita tahu, negara Indonesia ini mayoritas negara Muslim beragama Islam. Ya. Sistem hukum di Indonesia juga ada, walaupun masih menggunakan sistem hukum adat dan sistem hukum Islam, tapi dia masih memberikan campur tangan adanya sistem hukum Eropa itu. Kita akan tahu ya bahwa Indonesia ini menjadi negara hukum berdasarkan dari UUD 1945 pasal 1 yang ayat 3 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut oleh Indonesia ini negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan, yaitu dari segi kegunaan atas tujuannya dan segi landasan hukumnya. Berdasarkan dari buku yang pernah saya baca mengenai pengantar hukum Indonesia, karya Hanafi Arif, bahwa sejarah hukum Indonesia ini sebelum merdeka dipengaruhi adanya hukum adat terlebih dahulu, kemudian diganti dengan hukum civil law tadi karena adanya penjajahan dari Belanda. Lalu sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain ada sistem hukum Hindia Belanda yang berupa sistem hukum barat dan juga percampuran dari sistem hukum adat itu sendiri. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat itu kan pasti masih hukum adat ya. Dan masa itu hukum itu diperlakukan sama di masyarakat Indonesia dan semua sama di Indonesia, tapi tiap daerah itu mempunyai otonominya sendiri-sendiri. Jadi hukum yang masih sangat ditaati pada masyarakat pada saat itu tuh masih menjunjung tinggi nilai hukum adat yang berupa nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi dan juga kebudayaan tinggi. Namun dengan tergesernya dan perkembangannya zaman, adanya beberapa gagasan diberlakukannya kodifikasi hukum barat secara efektif pada sejak 1848. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana berlaku di pendudukan Belanda di Indonesia. Ada tambahan lain atau gimana? Sedikit menambahkan, sistem hukum di Indonesia saat ini sangat bergantung pada undang-undang dan semua peraturan perundang-undangan yang disebutkan secara eksplisit dalam hierarki resmi Undang-Undang Indonesia mengikat secara hukum dan dapat diterapkan sebagai sumber hukum. Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia yang juga berdampak pada kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Dalam konteks keberadaan atau penerapan di Indonesia, terdapat beberapa hal yang dapat dilihat dari hasil pencarian. Sebagai contohnya, yang pertama itu keberadaan PP Mandiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, ada keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Yang ketiga, ada keberadaan otonomi daerah di Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, ada mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam kesimpulannya, sistem hukum sivil Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan saat ini masih diterapkan. Selain itu, di Indonesia juga terdapat sistem hukum adat yang masih berlaku di beberapa daerah. Terdapat beberapa contoh keberadaan di Indonesia seperti PP Mandiri, Mahkamah Konstitusi Indonesia, otonomi daerah, dan mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia. Selanjutnya, yang nomor 4 itu bagaimana dengan keberadaan atau penerapannya di negara-negara lain. Contohnya di sini negara Prancis. Yang pertama itu ada Kode Napoleon. Prancis memiliki sistem hukum yang didasarkan pada Kode Napoleon, yang juga dikenal sebagai Kode Sipil atau Kode Napoleon. Kode ini merupakan dokumen hukum penting yang diterbitkan pada tahun 1804 di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte. Kode Napoleon mengatur berbagai aspek hukum sipil seperti hukum kontrak, hukum perdata, hukum properti, dan hukum keluarga.
Yang kedua ada peran hakim. Dalam sistem hukum Prancis, peran hakim cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan sistem common law. Hakim di Prancis bertanggung jawab untuk menerapkan sistem hukum yang telah ditetapkan dalam Kode Napoleon dan peraturan hukum lainnya. Mereka harus memutuskan kasus berdasarkan hukum yang ada dan tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan presiden hukum. Yang ketiga ada pengacara. Pengacara memiliki peran penting dalam sistem hukum Prancis. Mereka membantu pihak yang terlibat dalam kasus hukum untuk memahami hukum, menyusun argumen, dan mewakili klien mereka di pengadilan. Pengacara juga memiliki peran dalam menemukan bukti dan prosedur hukum. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Dana. Selanjutnya itu adalah penyelidikan, di mana sistem hukum Prancis ini menerapkan pendekatan penyelidikan, di mana hakim memiliki peran yang lebih aktif dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti daripada dalam sistem hukum adversarial umum dan dalam common law. Ada juga yang selanjutnya itu adalah keberlanjutan hukum. Kode Napoleon telah mengalami beberapa perubahan dan amandemen sejak diterbitkan, tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap menjadi pijakan utama dalam penerapan hukum di Prancis. Penerapan sistem hukum sivil law di Prancis sangat mempengaruhi cara hukum dipahami dan diterapkan dalam negara ini. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Kode Napoleon menjadi dasar bagi berbagai aspek hukum Prancis, dan pengacara memiliki peran yang signifikan dalam membantu pihak yang terlibat dalam kasus hukum untuk memahaminya. Ada yang mau nambahin atau sudah? Mungkin sudah cukup dari hasil diskusi kami. Mohon maaf jika kami ada beberapa kesalahan, dan mohon petunjuknya juga jika ada pembenaran. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan
putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.